Sebenar-benarnya rahasia itu ialah zat Allah. Dan yang menerima rahasia itu ialah insan kamil mukamil. Yang artinya manusia yang sempurna terlebih sempurna. Jika hal ini tidak diketahui, maka dinamai hidup sia-sia. Jadi, adapun manusia yang sejati, cinta dan rasa itu adalah tajallinya a'yanun sabita, yaitu ta'yun awal sangana. Perhatikan, wujud yang esa, wujud itu esa dengan ahadiyah, dan hayat itu esa ia dengan wahda, dan wujud itu qadim semata-mata. Dia tidak dikenal sifat rupanya, baik zahirnya maupun batinnya, baik di dunia dan maupun di hari akhirat nanti. Akan tetapi nyata ia pada sifat, ia nyata pada sifat yang bernama hayat. Adapun arti daripada hayat itu ialah hidup, tahu, kuasa, berkehendak, mendengar, melihat, dan berkata-kata. Semuanya itu terbit daripada hayat. Maksudnya ialah terbit daripada kodrat Allah yang maha hidup. Perhatikan, adapun sifat hayyun itu ia bernama sifat Allah. Dan sifat Allah itu yaitu rupa insan. Dan tempat hayat itu ialah ada pada badan insan ini atau badan kita ini. Dan tempat ilmu itu ialah hati kita, dan tempat kodrat itu ialah anggota kita, dan tempat iradat itu ialah nafsu kita, dan tempat sama itu ialah telinga kita. Perhatikan, dan tempat basar itu ialah mata kita, dan tempat kalam itu ialah lidah kita. Jadi sifat hayyun yang 7 inilah yang dinamai sifat tanjil hawas, bukan sifat insan, ya. Itu bukan sifat insan, melainkan sifat Allah juga. Hayat itu ialah hidup, tahu, kuasa, berkehendak, mendengar, melihat, dan berkata-kata. Perhatikan. Jadi tahu kita itu tahu hayat, bukan taunya badan. Karena hayat kuasa yang bernama hayyun, itulah hakikat Muhammad. Itulah hakikat Muhammad, segala zahir maupun yang batin. Perhatikan, adapun Muhammad itu tiada antara. Dia tiada antara dengan Allah. Misalnya dia seperti apa? Seperti bunga dengan buahnya. Misalnya, dan seperti bayang-bayang dengan yang empunya bayang-bayang. Yakni dia tiada bercerai-berai. Itulah hakikatnya. Perhatikan, kemudian mengenai sir. Sir kita itu tiada bertempat di dalam tubuh. Jika ada orang yang mengatakan bahwa nyawa itu bertempat di dalam tubuh, maka orang itu keliru dalam pandangannya. Bahkan salah seorang ulama besar pernah berkata,
seorang waliullah yang pernah berkata, barang siapa yang mengatakan bahwa nyawa itu bertempat di dalam tubuh, maka orang itu kafir musyrik. Jadi karena itulah kita harus dapat memahaminya. Perhatikan, ya. Kita ini adalah tajalli Allah namanya. Maksudnya adalah kenyataan Allah. Ya. Kemudian perhatikan sana lihat ya, perhatikan. Fokus tahu karena mau itu fokus terkadang kita gagal paham. Mau gagal fokus tahu ya jelas gagal paham Tommy tahu ya. Perhatikan. Perlu kita ketahui bahwa jika ma'rifat kita itu misalnya berpandang-pandangan dengan sesuatu, umpamanya dengan cahaya misalnya, ini misalnya, dan kemudian cahaya itu kita katakan bahwa itu adalah Allah, maka kata-kata ini kafir, ya, kata-kata ini kafir. Dan ketika kita mengatakan bahwa hukum roh itu adalah tempatnya Allah, maka kata-kata ini kafir juga. Akan tetapi ketika orang yang mengetahui akan hakikat esa, artinya siapa yang menyerupakan akan dia, maka dia kafir. Tetapi kalau yang dimaksud bahwa segala sesuatu itu pada hakikatnya adalah tanda dari Allah, maka kata-kata ini benar. Karena barang siapa mengatakan bahwa segala sesuatu itu bukan tanda dari Allah, maka kata-kata ini kafir juga, ya. Perhatikan. Karena sudah mengetahui akan maksud hakikat bahwa Allah itu tiada hubung menghubung dan tiada lihat melihat. Tuhan yang menjadikan hamba, bukan hamba yang menjadikan Tuhan. Dan tiada hakikat menghakikatkan, dan tiada sebut menyebut, maka carilah jalan ini. Karena jalan inilah yang perlu kita ketahui. Esa akan tetapi tidak diesakan oleh hati.